Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah PKI di Blitar Selatan, pemberontakan dan penumpasan. Bagaimanakah kisahnya? Tonton sampai habis biar tidak salah paham dan bisa menambah pengetahuan kita dalam sejarah. Sebaik-baik warga negara, warga yang mengetahui sejarah negaranya. Tepat 50 tahun atau 57 tahun yang lalu atau tahun 1965 terjadi gerakan 30 September atau yang lebih dikenal dengan singkatan G30 SPKI di Jakarta. Beberapa tahun kemudian PKI tumbuh di Blitar Selatan. Dalam buku operasi Trisula Kodam 4111 Brawijaya disebutkan beberapa tokoh PKI sengaja memilih Blitar Selatan untuk membangun basis pemberontakan PKI gaya baru. Di Blitar Selatan ada kawasan perbukitan yang tandus, warganya hidup di bawah garis kemiskinan. Di sana PKI leluasa mempengaruhi warga, juga membuat rumah bawah tanah sebagai persembunyiannya paham komunisme tumbuh subur di wilayah itu. Tokoh PKI yang bersembunyi di Blitar Selatan adalah Raweng, Ruslan, dan Munir dan lain-lain. Hasil rapat yang disingkat dengan CC PKI pada April 1967, mereka membentuk kepengurusan baru. Ruslan ditunjuk sebagai ketua PKI Blitar Selatan, sementara Oloan ditunjuk sebagai ketua Departemen Organisasi PKI baru di Blitar. Lalu Rewang diberi tanggung jawab sebagai ketua Departemen Agitasi dan Propaganda dan anggota Pleno PKI, sedangkan Munir menjabat sebagai ketua Departemen Perjuangan Bersenjata PKI di Blitar. Kekuatan baru mereka gelang dengan mempengaruhi warga sekitar dengan ideologi komunismenya, disertai janji manis akan memperbagi taraf perekonomian mereka. Pelatihan kursus kilat parang rakyat atau yang disingkat dengan KKPR juga diberikan rakyat dipersenjatai. Munir menguatkan latihan fisik itu dengan memberikan tesis perang rakyat, sedangkan Olaan memompa semangat pemberontakan warga dan menyampaikan materi membangun kembali PKI untuk mendukung sektor logistik. Warga yang sudah tersusupi paham komunisme diperintah merampok hasil panen para petani. Tak segan mereka menganiaya, mereka mendolimi, mereka menyiksa, bahkan membunuh jika petani tidak mau menyerahkan hasil panennya. PKI gaya baru Blitar Selatan menebar teror dengan sandi gerakan pembasmian rumput beracun, yakni perampokan, penculikan, dan pembunuhan. Sarannya para pelaku pembantaian orang-orang PKI pada peristiwa 30 September tahun 1965. PKI gaya baru membentuk struktur kekuatan mereka. Gadang secara organisasi PKI gaya baru membentuk struktur mulai tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan. Mereka juga mengenalkan istilah pembangunan partai PP, gerakan massa, germas, kerja di kalangan musuh KKM, dan sabotase kombat Sabkom. Di sejumlah daerah didirikan komitmen proyek atau yang disingkat dengan Compro sebagai basis gerakan, dengan Blitar Selatan sebagai pusat gerakan seperti daerah
Suruh Wadang, Maron dan Ngeni SML sebagai basis Camporo. Aksi teror mereka, pembunuhan dengan mudah terjadi, hal atas dasar sentimen pribadi tanpa ada bukti. Warga saling curiga bisa dibunuh ramai-ramai hanya karena tidak suka. Ada daftar siapa saja yang menjadi sasaran PKI. Dari situ kemudian muncul perlawanan utamanya dari para ulama karena bakal dibunuh duluan kalau tidak dibasmi lebih dahulu. Itulah kisah PKI di Blitar Selatan dan pemberontakan penumpasan. Semoga kisah ini sebagai pelajaran. Semoga bangsa Indonesia sejahtera, makmur. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.